Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian ta'lim kita, yaitu bab 12 tentang ma yurithul hifdza wa ma yurithul nisyan. Hal-hal yang bisa membuat hafalan kita tepat dan daya tangkap kita ingatannya kuat, dan juga hal-hal yang buat lupa. Kalau di kajian sebelumnya nanti bisa ditonton di channel YouTube kami, yaitu tentang hal yang buat kuat hafalannya itu banyak sekali, salah satunya sungguh-sungguh tekun, ya. Juga ada makanan-makanan, buah-buahan yang bisa mempercepat hafalan kita, anggur, ya, madu dan lain sebagainya. Jadi itu yang terkait hal-hal yang bisa membuat kita mempertajam daya ingat kita. Dan juga ada hal-hal yang membuat ingatan kita itu gampang lupa. Apa ya penyebabnya? Ini perlu dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anfidarina min ya rabbal alamin. Wa amma yurithun nisyana fal ma'asi wa kathratut dunubi wal humumi wal ahzani fi umuri dunya wa kathratul ashghali wal ala'iki. Jelas ini. Wa amma ma yurithun nisyana fal ma'asi, dan adapun hal-hal yang menyebabkan lupa itu fal ma'asi, ya maksiat jelas. Maka terlalu jenuh, banyak dosa, wal humum, ya, akeh susahi, uangnya akeh susahi, ya, banyak dosa, banyak susahnya. Ini kalau humum, ya, saya sering itu ketemu anak-anak tadi ini, ada tahumuk, ya, apa yang kamu cemaskan? Lah tahumuk, ya bala, jangan kau cemas, ya, jangan kau cemas. Orang kalau cemas, tak susah, tak ada tujuan nanti, maka ya lupa ke ilmunya, jelas orang tidak pernah mutola'ah seperti itu, ya. Ini kemudian wal ahzani fi umuri dunya, ya, sedih urusan mikir dunya, fulus tok. Tenang, kalau orang belajar mengajar pasti ditanggung. Mantap hafidin, bangsa yang bersungguh-sungguh belajar agama, kafahullah hammahu. Nah, Allah akan menanggung, ya, Allah akan menanggung seluruhnya, ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Allahumma amin. Dan juga yang ini banyak kesibukannya, banyak bekerja, maka taratul ashqali wal akati. Memang ya, kalau orang banyak kerja yang tidak ada berkaitan dengan ilmu, dia akan, ya, lupa ke ilmu, jelas itu sudah. Nah, ya, saya bersyukur, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah bekerja yang masih berkaitan dengan ilmu. Karena innama ta'lim, sesungguhnya hakikatnya mengajar itu adalah belajar. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, meskipun saya disuruh ini itu, ya, jangan tetap saya nggak mau, saya lebih memilih ngajar seperti itu. Kenapa? Karena saya masih bisa belajar dengan mengajar. Insyaallah, mudah-mudahan rezeki kita, kula panjenengan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqili ayyahtamma li amri dunya, ya, telah disebutkan pada pasal sebelumnya kan, memang wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil ayyahtamma li amri dunya. Tidak seharusnya orang yang berakal itu bingung urusan dunia, li annahu yadurru wa la yanfa'u. Ini kan bab yang sebelumnya, ini masalah tentang tawakal, ya, tentang tawakal bab 7. Jadi kalau urusan rezeki, orang yang berakal tidak perlu bingung sama dunia. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, dan justru malah membahayakan. Karena orang mikirkan rezeki itu nanti segala cara nanti. Wa humumud dunya la takhlu an fil qalb. Dan kebimbangan, kesusahan urusan dunia itu akan sangat membahayakan, ya. La takhlu an fil qalb, akan membuat hati ini gelap ini. Pasti ini nanti akan gelap, nanti la takhlu
nggak akan menyinari, nggak akan sepi dari kegelapan hati pasti. Kenapa? Karena risau terus. Wahumul akhirah la tahlu anin nuri fil qalbi. Sedangkan kita risau masalah akhirat, kita takut ini neraka nanti juga dapat surga kalau kalau masuk surga kita risau terus la tahlu anin, maka dia tidak akan sepi, hatinya tidak akan sepi dari cahaya. Ya ini kebalikannya, orang kalau humumud dunya akan membuat hatinya gelap. Orang kalau yang risau masalah dunia tok akan membuat hatinya gelap. Wa humumul akhirati la takhlu anin nuri fil qalb. Dan kerisauan akhirat ya kebimbangan kita tuh iya nek masuk surga nek pas enggak ya masuk neraka nanti bes karo malaikat. Ini akan membuat hati kita bercahaya. Ini bedanya ya. Makanya perlu mengkaji kitab ta'lim ini sebagai pengingat kita. Wa yadhharu atharuhu fis shalat. Juga ada bekasnya kalau kita itu sholatnya bisa memang kalau kita hal itu wayadharu atharuhu fi sholati, hal itu akan terlihat ya, hal itu akan terlihat setelah sholat. Nanti kalau kita cuma stop nanti akan terlihat nanti orangnya ini. Setelah sholat bagaimana nantinya. Nah, biasanya ini sangat berpengaruh. Wayadharu atharu fi sholat, akan berpengaruh. Orang yang humudunya mikir nantinya tok ketika sholat beda ya. Kenapa? Karena sih kepikiran dunia tok, kalau yang mikir akhirat ya khusyuk ini. Famudunnya yamna'uhu anil khairi wa ya fahamud dunya yamna'uhu anil khair. Kerisauan, kebimbangan, kesusahan mikir dunia itu hanya akan mencegah kita dari kebaikan. Wa hamul akhirati yuhmiluhu alaihi. Tapi kalau risau cemas dengan urusan akhirat justru mendorong untuk menjadi lebih baik ya. Yuhmiluhu alaihi, yuhmilul khair, ini mendorong kita kebaikan. Kenapa? Karena kita risau, maka harus ada termotivasi untuk berbuat kebaikan terus. Wal istighalu bis salati 'alal khusyu'i ya, dan sibuk dengan salat, mengerjakan salat dengan khusyuk. Wa tahsilul ulumi yunfiul hamma wal hasna ya. Kalau kita disibukkan dengan salat khusyuk dan sibuk menuntut ilmu, menghasilkan ilmu, wa tahsilul ulumi akan menghilangkan yunfil hamma wal hasna, akan menghilangkan keresahan dunia itu dan kesalahan. Makanya kalau tidak galau, tidak sedih, ya caranya bagaimana? Ini istighfar lebih salat, sibuk salat itu, dan juga sibuk menuntut ilmu. Kama qala Syekhul Imam Nasr bin Hasan Al-Murginani fi qasidatin lahu, seperti yang dikatakan Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Murginani di dalam qasidahnya beliau mengatakan Ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan dzalikal ladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Ista'in, mohonlah pertolongan. Ista'ana yasta'inu ya, fi'il ista'in, mintalah tolong ya. Nasr bin Hasan ini mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi ya. Ihtazan sembunyi. Dalikal ladzi yunfil hazan. Kenapa? Karena hal itulah yang dapat mengusir kegelisahan. Wa ghairuhu la yu'taman, sedang selainnya tidak dapat oleh karena itu yang mohon agar dibukakan ya. Ada agar dibukakan ilmu yang tersembunyi. Karena itu yang bisa menghilangkan kesedihan, dan selainnya tidak ada gitu, tidak ada kaitannya sama ilmu itu udah harus agama ya, semuanya sesuai bidangnya masing-masing. Wa Syekhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad bin Nasafi fi ummi waladin lahu syair. Syekh Imam Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi dalam beberapa syair menyinggung ini
menyinggung budak Ummul Walad. Syairnya bagaimana? Salamun alaman tai matsni bidhorfiha walam anhi khaddaiha walahmihi tarifuha. Ini syair yang dilantunkan oleh beliau ya. Salam buat orang yang mengikatku dengan kecantikan gitu. Dalam in khaddaiha walam hatin tarifuha, dan mengikat kedua pipinya serta mendirikan matanya. Ini syair ya sebagai pengingat ini bahwasanya untuk orang itu harus disebutkan dengan talabul ilmi dan fadl keutamaannya dengan segi alam ini. Ma'amma asbabun nisyanil ilmi fa'atul fi zairati ar-ratlati wa tifahi khamidi wa nazar ila maslubi wa suratulahul kuburi wal mururi bayna tisaril jamali wa ilqa'il kumalil hayyi alal ardi wal hujamati ala takrihi tasawata kata jannabiha kulliha turutun nisya. Hal-hal yang menyebabkan cepat lupa itu apa? Asbabun nisyanil ilmi, yaitu fa'atul kusbarot ya, yaitu makan ketumbar basah. Lakusa alhamid apel kecut ya, apel kecut itu yang kecut-kecut itu membuat kalau kita itu lemah ya, malah sering lupa. Wan nazru ilal makhluk, melihat orang yang dipancing jangan nah, seru kan ya, itu membuat sering membuat lupa. Wakiratul lawhil kubur, melihat batu-batu kubur. Kalau lihat itu nanti gampang lupa. Wal mururu baina titoril jamali ya, ini melewati barisan unta, membuang kotoran. Ini biasa dilewat hewan lagi apa istilahnya hajat, buang besar kecil dilihat dari tontonan. Kalau saya itu buat lupa, ngapain lihat kayak gitu kok seneng gitu loh. Adanya kadang itu wa ilqa'il kumalil hayyi alal ardi, membuang kutu hidup di tanah. Jadi ilqa'il kumal hayyi alal ardi, senang anak-anak petan-petan, kalau mau petan-petan dia kutunya ini dibuang di tanah ya. Itu yang masih hidup dibuang. Yang kan biasa dimatikan dulu sama mbah-mbah. Kalau hujama ala nakratil maka kata jannabiha yaitu dan kan hijamah maksudnya ada hijamah yang diperbolehkan, ada hijamah yang tidak diperbolehkan. Kata jannabiha kullu turutun, maka jauhilah karena itu bisa membuat ya jadi hak itulah beberapa hal-hal yang bisa kita. Makanya kita harus hati-hati. Semoga kita bisa menjaga ini dan kalau kita menjadi. Mungkin hanya itu saja dari saya, masih sedikit, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.